wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nabila Nura Syifah dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis abu dan mineral, metode elektroda ion positif. Abu sendiri merupakan sisa zat anorganik hasil pembakaran bahan organik. Kadar abu merupakan salah satu parameter penting dalam penentuan kandungan gizi makanan karena kadar abu dapat menggambarkan kandungan mineral suatu bahan. Mineral pada makanan maupun bahan pangan terdiri atas garam organik seperti oksalat, asetat, malat maupun pektat, dan garam anorganik seperti sulfat, karbonat, nitrat, klorida, dan garam fosfat. Kadar mineral pada suatu bahan dalam bentuk aslinya sangat sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu, penentuan kadar mineral seringkali diwakili dengan penentuan sisa pembakaran garam mineral atau yang biasa disebut dengan pengabuan. Nah, selanjutnya terdapat dua karakteristik sampel analisis mineral. Yang pertama itu ada karakteristik sampel kering, di mana itu contohnya seperti biji-bijian utuh, serealia, dan sayuran kering tanpa proses persiapan awal yang kompleks. Sebaliknya, terdapat sampel dengan kandungan lemak tinggi seperti daging yang memerlukan tahap persiapan sampel terlebih dahulu dengan cara pengeringan dan ekstraksi lemak sebelum pengabuan. Analisis mineral dapat digunakan dengan metode Ion Selective Electrode atau ISA yang digunakan untuk menentukan kadar ion mineral tertentu seperti natrium, kalium, kalsium, dan amonium. Metode ini bekerja berdasarkan pengukuran beda potensial listrik antara elektroda selektif ion dan elektroda referensi yang Jadi, elektroda selektif ion merupakan salah satu jenis sensor elektrokimia secara potensiometri yang memiliki kepekaan, keakuratan, ketepatan relatif tinggi, dan selektivitas yang baik serta batas deteksi yang cukup rendah. Untuk meningkatkan kinerja selektivitas elektroda, digunakan membran yang dibuat berdasarkan teknik membran cair berpendukung. Membran adalah lapisan tipis yang berfungsi sebagai pemisah antara dua fase atau dua larutan dan memiliki sifat selektif terhadap zat tertentu. Membran dapat mengatur perpindahan ion, molekul, atau partikel tertentu dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, pada elektroda selektif ion ini, membran bekerja dengan cara berinteraksi secara selektif dengan ion target dalam larutan, sehingga menghasilkan beda potensial listrik. Nah, potensial tersebut kemudian diukur dan digunakan untuk menentukan konsentrasi ion. Nah, secara umum, membran dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah membran kaca, yang biasanya digunakan pada elektroda pH untuk mendeteksi ion H+. Selanjutnya yang kedua ada membran cair. Membran cair ini mengandung cairan organik atau ionofor untuk mengikat ion tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah membran kristal atau padat. Nah, membran jenis ini terbuat dari kristal ionik seperti Ag2S untuk mendeteksi ion tertentu seperti fluorida ataupun sulfida. Nah, di samping adalah gambar alat dari metode elektroda ion positif. Jadi, pada komponen pertama itu terdapat elektroda referensi. Elektroda ini berfungsi sebagai elektroda pembanding yang memiliki potensial tetap dan stabil. Potensial dari elektroda referensi tidak berubah selama pengukuran, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan beda potensial yang dihasilkan oleh elektroda selektif ion. Nah, selanjutnya terdapat bagian yang kedua, yakni ion selektif elektroda atau ISA, yang merupakan elektroda utama untuk mendeteksi ion tertentu. Elektroda ini memiliki membran khusus yang hanya sensitif terhadap ion target tertentu, misalnya ion fluorida,
natrium, kalium, atau kalsium. Ketika ion target berinteraksi dengan membran, akan terbentuk potensial listrik yang sebanding dengan konsentrasi ion dalam sampel. Selanjutnya, di dalam elektroda terdapat internal solution. Larutan ini mengandung ion dengan konsentrasi tetap sehingga membantu menjaga kestabilan potensial di dalam elektroda. Selanjutnya terdapat bagian internal reference electrode atau elektroda referensi internal yang berada di dalam elektroda selektif ion. Elektroda ini berfungsi menghantarkan sinyal listrik dari larutan internal ke alat pengukur, sehingga perubahan potensial dapat dibaca secara akurat. Bagian berikutnya adalah sample solution, yaitu larutan yang dianalisis. Larutan ini mengandung ion target yang akan diukur konsentrasinya. Ketika elektroda dicelupkan ke dalam sampel, ion target akan berinteraksi dengan membran selektif ion. Adapun pada bagian bawah elektroda terdapat liquid junction yang merupakan daerah pertemuan antara larutan internal dan larutan sampel. Nah, bagian ini memungkinkan terjadinya kontak ionik sehingga arus listrik dapat mengalir dan rangkaian elektrokimia menjadi lengkap. Nah, selanjutnya terdapat komponen terpenting pada gambar, yakni membran selektif ion yang telah kita jelaskan sebelumnya. Membran ini menentukan selektivitas elektroda terhadap ion tertentu. Membran hanya merespon ion target sehingga ion lain dalam larutan tidak banyak mempengaruhi hasil pengukuran. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.